Selamat pagi, siang, atau sore bagi Bapak atau Ibu, atau rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan review materi atau ringkasan materi dari bab awal sampai akhir mata kuliah pengaturan kapal di dermaga. Sebelumnya perkenalkan saya Lukas Hadijatmiko, NRP 191067, Prodi Manajemen Transportasi Laut, Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta. Akan saya jelaskan ringkasan materi dari akan saya review ringkasan materi dari bab awal hingga akhir. Bab pertama adalah pengenalan dermaga. Apa itu dermaga? Dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan atau penumpang kapal. Tipe-tipe dermaga di Indonesia ada dermaga dolphin atau trestle, yang kedua dermaga quaywall, yang ketiga dermaga apung atau sistem jetty. Jenis-jenis dermaga sesuai fungsinya. Yang pertama ada dermaga barang umum, dermaga peti kemas, dermaga curah, dermaga khusus, dermaga marina, dan dermaga kapal ikan. Beberapa fasilitas yang ada di dermaga antara lain adalah yang pertama itu fender. Fender itu seperti ban atau karet tebal untuk menahan beban kapal agar tidak mengenai dinding dermaga saat kapal dihantam ombak. Lalu yang kedua fasilitas salat bongkar muat, yang ketiga gudang, lapangan penumpukan, dan yang terakhir jalan. Beberapa alat bongkar muat yang ada di dermaga antara lain multipurpose gantry crane, electrical grab, hopper, container spreader, RTG, rubber tire gantry crane, forklift, wheel loader, excavator, dan grab. Untuk seperti contohnya di sini, ini adalah alat yang bernama hopper atau bahasa kasarnya corong untuk menampung dari grab ini, lalu ditumpahkan ke sini dan akan otomatis jatuh ke truk, mobil truk. Gudang juga dapat dibedakan berdasarkan jenis barang yang disimpan, seperti gudang transit barang umum atau general cargo, gudang pendingin, gudang untuk biji-bijian, gudang barang berbahaya, gudang biji tambang. Fasilitas gudang di dermaga. Gudang di dermaga menurut penggunaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama gudang umum, lalu gudang khusus, dan gudang container freight station. Seperti namanya, gudang umum adalah bangunan yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis muatan umum di kapal. Gudang khusus merupakan bangunan yang digunakan untuk menyimpan jenis barang khusus seperti barang-barang berbahaya, barang yang mudah terbakar, dan barang yang harus dalam suhu tertentu. Gudang CFS merupakan gudang container freight station untuk konsolidasi peti kemas. Bab kedua adalah pengelolaan pelabuhan.
Model dasar pengelolaan pelabuhan. Yang pertama adalah model landlord port. Infrastruktur diselenggarakan oleh negara, suprastruktur diselenggarakan oleh swasta. Maksudnya adalah model landlord port ini infrastruktur seperti alur pelayaran, lalu dermaga dan lain-lain itu adalah milik negara. Lalu suprastruktur itu seperti fasilitas alat bongkar muat dan lain-lain itu oleh swasta. Itu contohnya biasanya digunakan di negara maju. Lalu model tool port itu semua infrastruktur dan suprastruktur adalah milik negara, namun disewakan kepada swasta untuk dioperasikan. Contohnya itu negara berkembang. Seperti Indonesia itu beberapa pelabuhannya juga menerapkan seperti itu. Lalu model operating port, service port, itu semua infrastruktur dan suprastruktur adalah milik pengelola pelabuhan dan dikelola oleh negara. Contohnya Singapura dan Inggris. Pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2008, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh BUP. Hingga saat ini, selain Pelindo 1-4, ada puluhan perusahaan lainnya yang sudah berstatus sebagai BUP. Sedangkan untuk menjalankan fungsi regulator, pemerintah membentuk Otoritas Pelabuhan atau OP yang dalam dunia maritime internasional disebut Port Authority. OP adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Untuk pelabuhan yang belum komersial, peran operator dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis atau UPT dan regulator dilaksanakan oleh UPP. UPT dan UPP merupakan unit yang dibentuk oleh Kementerian Perhubungan dan dibiayai oleh APBN. Hubungan model pengelolaan pelabuhan dengan kinerja. Kinerja operasional pelayanan di pelabuhan sangat dipengaruhi oleh model pengelolaan pelabuhan itu sendiri. Semakin efektif dan efisien kinerja akan berdampak pada pengelolaan pelabuhan yang lebih baik. Pengelolaan pelabuhan yang efektif dan efisien berpotensi memberikan income yang lebih besar bagi pengelola pelabuhan. Semakin banyak kapal yang masuk dan melakukan kegiatan pengelolaan muat di pelabuhan, akan meningkatkan pendapatan bagi para pengelola pelabuhan. Pengertian pelabuhan, peran dan fungsinya. Ini adalah bab selanjutnya. Baik, pelabuhan menurut UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Banyak sehingga aktivitas di pelabuhan ini. Selanjutnya jenis pelabuhan. Jenis pelabuhan ada pelabuhan umum, dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum ini diselenggarakan untuk umum, milik pemerintah, dan diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri, guna menunjang kegiatan tertentu. Contoh pelabuhan umum adalah contohnya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya itu banyak terminal besar, seperti Terminal Kalimas, itu terminal yang menjadi cikal bakal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Lalu ada Terminal Jamrut, Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Peti Kemas Surabaya, Terminal Truk Lamong, dan Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara. Ini kebanyakan
terminal untuk peti kemas. Untuk yang di sini adalah contoh, ini adalah gambar dari terminal Teluk Among. Sudah menerapkan konsep green port. Sebagian besar rata-ratanya sudah apa itu? Otomatisasi sehingga dikontrol dari ruang kontrol saja oleh tidak lebih dari 15 orang. Pelabuhan khusus, contohnya adalah Pelabuhan Khusus Weda, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Ini diperuntukkan untuk memfasilitasi proses pengolahan mineral dan produksi komponen baterai kendaraan listrik. Peran pelabuhan. Peran pelabuhan sendiri yang pertama simbol dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Kedua, pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional. Ketiga, tempat kegiatan alih moda transportasi. Maaf. Menunjang kegiatan industri dan perdagangan. Tempat distribusi, konsolidasi, dan produksi. Fungsi pelabuhan sendiri diarahkan pada pelayanan yang pertama, kegiatan pemerintahan, kegiatan jasa kepelabuhanan, kegiatan jasa kawasan, dan kegiatan penunjang kepelabuhanan. Bab selanjutnya adalah operasi pelabuhan. Penyediaan dan atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan secara umum. Ada banyak ini. Adalah seperti ini. Bisa disimak secara mandiri. Untuk kantor ini yang dimaksud perkantoran seperti kantor KSOP dan lain-lain. Jasa kepelabuhanan. Jasa kepelabuhanan yang akan dibahas adalah yang pertama, pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, dan pelayanan jasa penumpang. Ini adalah alur prosedur pelayanan jasa kapal. Jadi, pertama itu kapal datang, lalu melakukan permohonan ke pusat pelayanan satu atap, lalu melakukan estimasi perhitungan biaya ke bank atau kasir, kemudian kelengkapan dokumen, penetapan realisasi pelayanan jasa kapal, lalu penerbitan nota tagihan pelayanan jasa kepelabuhanan. Pelayanan jasa kapal meliputi pelayanan dalam jasa labu, jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa tambat, jasa penggunaan alur pelayaran, dan jasa kapil atau mooring service. Instansi terkait kelancaran arus barang. Operator terminal pelabuhan, lalu ada agen pelayaran, perusahaan truk, pengelola gudang penyangga, liburan TPS, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK, perusahaan freight forwarder, unsur pemerintah terkait seperti bea cukai, karantina, dan sebagainya. Pelayanan terhadap jasa barang. Pelayanan jasa barang umum di terminal serbaguna atau
bus terminal, pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas, pelayanan jasa barang curah cair atau gas di terminal curah cair atau gas, pelayanan jasa curah kering tentunya di terminal curah kering, pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan, pelayanan jasa peti kemas di terminal daratan. Ini adalah alur untuk prosedur pelayanan barang. Kurang lebih sama dengan prosedur pelayanan kapal. Pelayanan barang di sini untuk bongkar muat. Jadi pertama itu pemilik kargo itu melakukan permohonan, lalu melakukan estimasi perhitungan biaya, melakukan pembayaran, kelengkapan dokumen, penetapan oleh pihak pelabuhan, lalu realisasi pelayanan barang, meliputi kegiatan bongkar muat, penumpukan barang di gudang atau lapangan, lalu receiving atau delivery barang. Yang terakhir adalah penerbitan nota tagihan pelayanan jasa kepelabuhanan. Bab berikutnya adalah menghitung turnaround time terhadap ketersediaan dermaga. Turnaround time itu waktu keseluruhan dari Lego jangkar di sebelum kapal melakukan bongkar muat sampai pandu turun setelah bongkar muat. Ini banyak-banyak ini contoh istilah-istilah time-time-nya. Seperti postpone time itu berarti penundaan, waiting time menunggu, dan sebagainya. Port time yaitu waktu yang dibutuhkan kapal berlabuh untuk menunggu sandar dan keluar setelah selesai melakukan kegiatan bongkar atau muat. Ini contoh soal menghitung port time kapal MV Juliet. Jadi menghitung port time ini itu terpisah ya. Jadi kapal tiba sampai sebelum bongkar muat, lalu ditambah dengan setelah selesai bongkar muat sampai dengan pandu turun. Seperti itu. Ini totalnya 24 jam. Berikutnya, effective time adalah waktu yang benar-benar digunakan untuk melakukan bongkar muat selama kapal berada di dermaga. Effective time itu jadi waktu di sela-sela tadi, port time itu di awal dan akhir. Jadi yang benar-benar untuk melakukan bongkar muat barang. Ini untuk contoh soal menghitung effective time. Ini effective time-nya 75 jam. Turnaround time. Turnaround time adalah waktu kedatangan kapal berlabuh jangkar sampai sandar di dermaga serta waktu keberangkatan kapal setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang. Untuk mudahnya, turnaround time dapat diperoleh dengan penjumlahan port time dan effective time. Seperti kapal MV Juliet tadi, berarti turnaround time-nya adalah 24 jam ditambah 75 jam. Berarti 99 jam untuk turnaround time-nya.
Berikutnya adalah dampak pada kualitas kinerja untuk turnaround time adalah pelayanan di pelabuhan dan berujung pada besarnya kerugian yang ditanggung oleh pemilik kapal. 2. Ship owner bisa menanggung kerugian lebih dari kuantiti muatan yang dibongkar. Terakhir, kualitas kinerja pelayanan di pelabuhan semakin menurun dikarenakan waiting time yang terlalu lama. Menghitung kinerja dermaga. Kinerja arus bongkar muat barang, yaitu daya lalu barang di pelabuhan pada periode waktu tertentu yang meliputi berth throughput, shed throughput, open storage throughput, ship output. Kinerja pemanfaatan fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan untuk mengukur sejauh mana fasilitas dermaga dan sarana penunjang dimanfaatkan secara intensif. Meliputi berth occupancy ratio, open storage occupancy ratio, shed occupancy ratio. Output dermaga adalah keluaran jumlah barang yang dibongkar atau dimuat dalam jumlah tertentu di suatu dermaga. Indikator output dermaga. Yang pertama, fasilitas dermaga, berth throughput, BTP, fasilitas gudang, shed throughput, fasilitas lapangan penumpukan, kecepatan bongkar muat kapal di pelabuhan, kecepatan bongkar muat per kapal tiap jam. Berth output atau berth throughput. Berth output atau disebut juga berth output atau disebut juga dengan berth throughput atau BTP adalah indikator dalam rangka untuk mengetahui banyaknya barang yang diangkut melalui dermaga. Berth throughput atau BTP atau daya lalu dermaga adalah jumlah ton per meter kubik barang yang melewati tiap meter panjang dermaga yang tersedia. Ship output yang diukur dengan satuan TSHP merupakan indikator produktivitas kapal selama melakukan kegiatan bongkar muat barang di lingkungan pelabuhan. TSHP merupakan jumlah barang yang dapat dibongkar atau dimuat dari dan ke atas kapal selama kapal sandar di dermaga. Berth occupancy ratio atau biasa disebut BOR adalah perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia. Tingkat pemakaian dermaga atau BOR itu sendiri adalah perbandingan antara jumlah waktu pemakaian tiap dermaga yang tersedia selama satu period yang dinyatakan dalam prosentase. Jadi dalam persen nanti angkanya. Tingkat pemakaian dermaga dibedakan menurut jenis tambatan. Dermaga yang tidak terbagi, penggunaan dermaga tidak dipengaruhi oleh panjang kapal, dikarenakan tempat tambat memiliki beberapa tempat tambat bisa satu kapal atau lebih. Continuous berth atau dermaga terbagi. Dermaga terbagi menjadi beberapa tempat tambat. Perhitungan dipengaruhi oleh LOA. Panjang kapal ditambah 5 meter pada depan dan belakang sebagai daerah pengaman. Jadi diberi sela-sela, diberi jarak antara depan dan belakang kapal agar tidak saling bersinggungan. Tambatan kapal secara susun sirih. Perhitungan ini berdasarkan pada posisi kapal di mana penambatan tidak pada lambung kapal, melainkan panjang yang diperhitungkan tidak mengikuti jumlah panjang kapal, melainkan panjang tambat yang nyata dipakai. Ini adalah rumus untuk menghitung BOR.
Untuk dermaga yang terbagi atau continuous berth itu rumusnya adalah jumlah keseluruhan LOA plus 5 kali jumlah kapal dalam kurung kali berth time dibagi panjang dermaga kali waktu yang tersedia dikali 100%. Lalu untuk dermaga yang tidak terbagi itu adalah jumlah keseluruhan dari jumlah waktu dermaga yang terpakai dibagi jumlah waktu yang tersedia pada periode tertentu dikali dengan 100%. Tambatan kapal secara susun siri adalah sigma panjang kapal yang terpakai kali jumlah kapal dikali berth time dibagi panjang dermaga dikali waktu yang tersedia dikali 100%. Dermaga yang tidak terbagi, cara menghitungnya adalah jumlah waktu dermaga yang terpakai dibagi jumlah waktu yang tersedia pada periode tertentu kali 100%. Contoh soalnya seperti ini. Jumlah waktu dermaga yang terpakai 300 hari. Jumlah waktu total yang tersedia 365 hari. Ukurnya adalah 300 dibagi 365 dikali 100%, didapat 82,19%. Kategori bor ini termasuk cukup baik karena mendekati 100%, sehingga dibilang cukup efektif. Tambatan kapal secara susun siri dengan rumus seperti berikut. Data panjang dermaga 1.600 meter, data dermaga terpakai 1.500 meter, jumlah hari tambat 365 hari. Cara menghitungnya 1.500 dikali 365 per 1.600 kali 365 dikali 100% akan didapat 93,75%. Itu juga termasuk cukup baik karena mendekati 100%. Cukup efektif. Indikator dalam mengevaluasi kinerja operasional pelabuhan meliputi indikator service, indikator output, dan indikator utility. Berth allocation. Ini adalah bab selanjutnya. Perencanaan fasilitas tambat. Fasilitas tambat antara lain dermaga, fender, dan boulder. Untuk gambar ini adalah contoh boulder yang hitam ini untuk menahan kapal agar tidak terbawa ombak dengan sarana tali. Untuk fender adalah itu tadi karet yang terpasang di dermaga, dan dermaga itu tempat aktivitasnya. Fasilitas alat bongkar muat di dermaga. Tentu harus menyesuaikan jenis kapal yang akan disandarkan dengan fasilitas alat bongkar muat yang ada. Untuk kapal kontainer menggunakan kontainer crane, kapal curah menggunakan hopper grip conveyor, kapal general cargo menggunakan crane darat atau crane kapal, lalu kapal tanker menggunakan pipa. Ini adalah contoh gambar untuk conveyor untuk ini muatan batu bara di tongkang ya. Kalau pipa itu biasanya untuk minyak sawit mentah. Itu biasanya di tengah-tengah pipanya itu diberikan semacam pemanas agar tidak menggumpal. Beberapa istilah yang berkaitan dengan berth atau tambatan. Berth adalah tambatan suatu tempat di mana kapal melakukan bongkar atau muat barang. Berth allocation
adalah pengalokasian daerah tambatan pada suatu pelabuhan tertentu untuk kegiatan pelayaran tertentu. Berth throughput, maaf, berth throughput itu adalah jumlah bongkar atau muat komoditas melalui suatu dermaga dibagi dengan panjang dermaga dalam satuan meter dan ton meter kubik untuk masa periode tertentu. Berthing plan itu adalah gambar atau dinah yang memperlihatkan lokasi penyandaran kapal-kapal. Berthing time adalah waktu keseluruhan yang terpakai selama kapal tertambat. Matching dengan jumlah rencana kedatangan kapal. Menyesuaikan jumlah ketersediaan dermaga dengan jumlah kedatangan kapal. Data yang diperlukan adalah panjang dermaga yang tersedia, panjang dermaga yang sudah terpakai, dan panjang kapal yang sedang sandar dan akan sandar. Jadi sebelum atau untuk penyandaran kapal itu harus benar-benar diperhitungkan dari panjang dermaga yang tersedia dan sudah terpakai dan kapal yang akan sandar supaya efektif karena ini merupakan kegiatan bisnis. Ini adalah contoh berthing plan chart. Untuk yang hijau itu kapal yang mengantri dan yang kuning adalah sedang bongkar muat di crane uh, dan terminal yang sudah dibagi ini. Dan tampak ada space jarak dari depan kapal untuk depan kapal dan belakang kapal agar tidak bersinggungan. Setelah di zoom, ini dapat dibaca tertera nama kapal, actual time arrival atau waktu aktual kapal datang, actual time berthing, waktu aktual kapal sandar, dan estimate time departure atau waktu estimasi atau perkiraan kapal akan berangkat. Ini adalah data yang dibongkar, ini yang dimuat, ini waktu sandarnya, ini LOA length of all, panjang kapal, ini kedalaman lambung kapal, dan ini BOD. Ini berthing time sama. Menghitung jalur kritis pelayanan kapal. Menggunakan critical path method. Apa itu CPM atau critical path method? Adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktunya bersifat deterministik atau pasti. Metode ini dapat diharapkan dapat mengontrol koordinasi berbagai kegiatan dalam satu pekerjaan sehingga proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat dan juga dapat membantu perusahaan dalam mengadakan perencanaan dan pengendalian proyek. Menghitung jalur kritis pelayanan kapal. Pertama, dengan menghitung durasi total dan biaya penyandaran kapal yang didapat dari penerapan TPM dalam proses pelayanan kapal. Kedua, manfaat yang akan didapat adalah memberikan solusi kepada perusahaan dalam usaha optimalisasi waktu sandar kapal dengan metode CPM. Keuntungan menggunakan metode CPM adalah meningkatnya tingkat kesuksesan proyek berjalan tepat waktu,
proyek terselesaikan dengan biaya di bawah dianggarkan, mengurangi durasi proyek, penyederhanaan manajemen proyek, peningkatan pencapaian proyek dengan jumlah resource yang sama. Jalur kritis itu apa sih? Jalur kritis itu adalah jalur terpanjang pada network planning sehingga memiliki durasi pengerjaan terpanjang. Dari sini dapat diketahui waktu yang dapat dipersingkat untuk menyelesaikan proyek. Setiap keterlambatan kegiatan pada jalur kritis langsung berdampak pada penyelesaian proyek yang telah direncanakan. Ini gambar keseluruhan aktivitas kapal dan pelabuhan. Apa penerapannya dalam aktivitas kapal ini? Tentu sangat berpengaruh CPM itu. Jadi CPM itu adalah metode untuk mengatasi jalur kritis. Jalur kritis itu adalah fase nomor-nomor ini yang paling lama untuk operasinya. Itu biasanya adalah bongkar muat atau saat kapal menunggu untuk sandar, seperti itu. Ini dari mulai pelayanan kedatangan kapal, jasa pandu masuk, jasa tambat, jasa bongkar muat, jasa pandu keluar, dan terakhir pelepasan kapal. Nama aktivitas pelayanan kapal: pelayanan kedatangan kapal, pelayanan tambat, pelayanan bongkar muat, pelayanan suplai BBM atau air tawar, dan pelayanan keberangkatan kapal. Untuk problem-problemnya biasanya itu seperti pelayanan tambat itu lama dalam menunggu antrian. Lalu yang kedua adalah karena cuaca buruk sehingga tali tambat kadang putus. Lalu pelayanan bongkar muat itu biasanya armada seperti kren itu rusak atau cuaca buruk atau ada unjuk rasa dari TKBM dan sebagainya. Untuk suplai BBM atau air tawar itu biasanya menunggu antrian. Dan pelayanan keberangkatan kapal itu menunggu shift engineer, menunggu kegiatan surat menyurat selesai dan telah disahkan. Surat persuratan. Begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait ringkasan materi dari mata kuliah pengaturan kapal di dermaga, mulai dari bab awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.